Ya pemirsa, berada di bengkel kerja Naira Karya yang merupakan sebuah usaha furniture milik Dunawar. Vibe khas bengkel perkayuan langsung berasa banget. Di situ kita dengar suara gergaji, ya, mesin penghalus, mesin pemotong, suara paku dan palu yang saling bersaut-sautan gitu. Dan tentu aja aroma kayu yang tercium, wow tajam banget. Beberapa orang saya lihat sih sibuk banget ngerjain kursi dan meja. Sementara kalau Mas Dunawar sendiri sih saya perhatiin asik ya dengan papan-papan kayu gitu. Limbah kayu sih tepatnya ya. Mungkin Mas Dunawar lagi mikir hari ini kira-kira papan-papan tersebut akan ia sulap menjadi apa. Ya pemirsa, pojok terampil kali ini waduh kita niat banget ngegangguin Mas Dunawar ya untuk ngajarin kita gimana sih cara milih-milih limbah kayu. Nah limbah kayu sendiri itu kan merupakan sisa-sisa proses pemesinan kayu ya yang gak digunakan kembali dan gak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tapi limbah tersebut dapat dimanfaatin untuk dijadikan sebuah produk kreatif yang memiliki nilai jual. Nah salah satunya adalah jam dinding kayu. Dan bersyukur hari ini Mas Dunawar easy going banget dan bersedia nularin ilmu kreatifnya ke kita. Kalau mulai bisnis kayunya sih 2018 ya, kita awal mulai merintis. Kalau mainan kayu memang sudah lama sih ya, udah lama memang dari hobi terus keterusan sampai akhirnya jadi sandang pangan ini ya. Jati ya? Iya, jati. Oke pemirsa, di tangan saya ada 4 kayu yang masing-masing ternyata berbeda ya. Iya. Yang ini adalah kayu Pinus. Ini kelihatan banget dari uratnya ya. Iya. Dari coraknya. Lalu yang bawahnya lagi adalah kayu mahoni. Kayu mahoni ya. Ini kayu jati emas dan ini kayu jati. Sekilas ini adalah kayu, nggak ngerti deh jenisnya apa. Saya baru tahu dari Pak Dunawar, narasumber kita kali ini. Terima kasih. Naira Karya. Oke Pak Dunawar, ini kayu-kayu yang disebutin tadi. Kenalin dulu sama pemirsa Batik TV ya, pojok terampil dan Pak Dunawar. Ini kita rencana hari ini mau bikin apa untuk pemirsa pojok terampil? Taruh dulu deh, kayak berat ya. Waduh, ternyata cuman kepingan aja berat banget. Hari ini kita buat jam kayu. Ini adalah limbah-limbah dari hasil produksi furnitur. Ini limbah semua, sengaja kita tata sedemikian rupa biar bermanfaat. Langkah pertama tentu aja kita milih kayunya dulu ya, yang bakal kita gunakan sebagai bahan utama membuat jam dinding. Kita pilih dengan hati-hati, dengan seksama, kira-kira kayu mana nih yang bakal kita pakai. Cari yang ukuran dan ketebalannya nggak terlalu gede, ukurannya nggak gede, tebalnya nggak terlalu tebal gitu, yang mulus juga. Nah kebetulan pemirsa tumpukan limbah kayu yang ada di sini juga udah mulai meninggi tuh, macem-macem lagi jenisnya. Jadi kita leluasa ya milihnya ya. Dan oke, kita udah nemu nih kayu pinus atau kayu jati Belanda. Kali ini kita manfaatin limbah kayu pinus aja, dimana salah satu ciri khasnya adalah memiliki corak atau serat alami yang unik. Kayu pinus juga enteng banget nih, jadi pas dong kalau kita sulap jadi jam dinding. Kita mau bikin ini ya? Iya. Ini tambah lagi nggak nih? Perlu ditambahin lagi ya? Iya, perlu ditambahin lagi ya untuk bikin 1 jam dinding. 1 jam dinding. Bayangin ya, ini selembar kayak begini nih, nanti bikin jadi 1 jam dinding yang eksotik banget, yang artistik banget seperti apa. Ini habis ini kalau kita sudah menemukan nih kira-kira kayu mana yang akan kita buat, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu pengeliman. Pengeliman berarti kemana ini? Penyambungan. Ada kita proses pengeliman. Oke, kita ke bagian pengeliman untuk ngelem. Yuk, kita
Kalau bahan baku, alhamdulillah kita pasokan dari penggergajian atau itu di Paninggaran kita dapatkan kayu pinus perhutani ya. Terus untuk kayu jati juga di Batang ya, di Batang sama mahoni juga. Alhamdulillah selama ini pasokan kayu aman ya di Pekalongan sama Batang ya. Oke, kita menggunakan 2 papan kayu pinus ya, yang masing-masing panjangnya kurang lebih 30 cm, lebarnya sekitar 18 cm, dan ketebalan 1 cm. Ini dua ini akan jadi satu buah jam dinding dengan ukuran berarti diameter 30 sesuai dengan panjangnya. Iya. Ini sudah ada di mesin panjang ini apa nih? Alat apa nih? Ini buat klem kayu press ya, buat Oke, nyatu. karena ini kita sudah masuk ke proses pengeleman. Ini dipakai lem apa untuk lem kayu ya. Ini kita gunakan produknya Presto ya, lem Presto. Lem kayu. Biasa pakai gini ya? Iya. Tingkat kekuatannya berarti ini banget apa? Ya cukup kuat lah ya. Ini oke, berarti ini akan menggunakan lem Presto, lem kayu ini. Presto, bener ya Presto Iya, ya? Presto. Oke, dan ini tinggal dilemin aja di sisi-sisi gitu? Iya, di satu sisi. Iya, dijelasin Pak Dunawar sambil ngelem. Sambil ngelem. Ini pakai lem Presto ya, cukup satu sisi aja. Bisa dibilang ngirit juga ya, karena pakai lemnya nggak banyak ya. Iya, irit. Dari sisi yang akan ditempelkan aja, habis itu dikencangin dengan alat perekat, alat press. Nah, terus kita juga nggak usah pakai paku juga. Ya. nggak usah pakai paku Iya. kuat kayak begitu ya. Nggak kuat Kalau ini. pakai paku bikin pecah nggak sih kayunya? Takutnya pecah. Terus Iya, kadang kelihatan, pecah juga, kadang ya, kelihatan. mengurangi estetik ya gitu ya. Oke, untuk ngepresnya sendiri butuh waktu berapa lama? Kalau ini butuh waktu sekitaran 15 menit. 15 ya, menit, 15 menit cukup. didiemin, habis itu udah kuat berarti. Udah kuat, nah, setelah ya. dipres, didiemin 15 menit itu langkah selanjutnya adalah Kita bentuk pola bulat. Ya. kita bentuk pola bulat, Ya. karena emang jam dinding yang akan dibuat ini adalah bulat, bukan Ya. kotak ya. Jadi abis ini kita akan melihat Pak Dunawar membentuk dua kayu ini yang sudah direkatkan dan sudah dipres untuk menjadi bulatan Ya. jam dinding. Selanjutnya tetap di pojok terapi. Yuk. Kalau pemanfaatan limbah kayu awal pandemi itu ya, awal pandemi kita kekurangan pemasaran, terus pemesanan juga berkurang, akhirnya satu modal sudah habis, terus tenaga kerja juga bingung mau diberhentiin, kasihan, akhirnya yuk kita coba manfaatin limbah-limbah yang ada, kita kumpulin. Alhamdulillah teman-teman nggak jadi nganggur, langsung kita buat, pertama kita buat plakat ya, plakat kita coba tawarin ke teman-teman sekolah TK, SD, alhamdulillah responnya bagus, dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah partneran sama sekolah-sekolah, sama Sanggar Seni Sultan Sabi juga, kita join bareng pemasaran untuk plakat. Setelah 2 papan dengan panjang 30 cm dan tebal 1 cm tersebut direkatkan dengan menggunakan lem kayu Presto, lalu ditekan ya dengan alat pres selama kurang lebih 15 menit agar benar-benar nempel. Papan tersebut kemudian mulai dipotong melingkar dengan menggunakan router atau semacam alat pemotong yang mampu memotong kayu melingkar sempurna. Dan asal tahu aja nih, alat circle cutter router ini merupakan buatan Mas Dunawar sendiri. Saking nggak bisa diemnya, semua-muanya dibuat sendiri. Jadi boleh deh kalau misalnya pemirsa mau pesen alat pemotong ini. Oke, yang pertama cara prakteknya ya, kita pasangin dulu alat pemotong ini pada objek kayu yang akan kita potong. Tancepin paku atau mur yang digunakan sebagai poros router persis di tengah-tengah papan. Baru kemudian kita gerakan memutar mengikuti pemotong. Putar terus sampai kurang lebih 15 menit sampai membentuk lingkaran sempurna.
Lama juga ya untuk motong ya? Iya. Karena tebal juga, Tebal kurang lebih sih. 1 sentian, dan itu ternyata butuh waktu kurang lebih berapa tadi? Ya kisaran 3 menit lah. 3 menit ya, 3 menit 5 menit untuk motong kayu ini menjadi bentuk bulatan. Bentuk bulatan. 30 cm ini sesuai yang diharapkan ya. Dan ini motongnya dengan mesin profil, Mesin profil. bikinan dari Pak Dunawar sendiri. Wah, benar-benar presisi ya, bulatnya sempurna. Dan setelah seperti ini, jadi seperti ini, Iya. kita akan proses selanjutnya. Buat tempat mesin. Iya, tempat mesin. Oh iya kan jam tangan ya, jam dinding ya. Berarti harus ada tempat mesin di Tempat belakangnya. mesin, iya. Ini akan proses selanjutnya adalah buat tempat mesin. Nah, tempat mesin. Tempatnya di sini juga atau pindah nih? Kita di sini. Di sini aja. Biar nggak pindah-pindah. Oke, ini masih di tempat yang sama karena memang Pak Dur senangnya di sini, jadi semuanya serba Langsung. gampang aja gitu. Nah, setelah ini kita kan berarti bikin ini ya, bikin Iya, kotak bikin untuk kotakan. mesinnya dulu. Iya, tempat. Nggak diamplas dulu. Habis buat kotak bisa Oke, langsung. berarti kadang diamplas dulu, abis itu bikin kotak. Kadang Ya. bikin kotak dulu, Yes. abis itu baru diamplas. Ya soalnya biasanya kan ngejar biar cepat juga ya. Ada yang ngotakin, terus ada yang ngamplas, jadi biar Kalau semuanya biasanya jalan. masing-masing sudah ada petugasnya Iya, masing-masing sudah gitu ada. ya. Oke, tapi hari ini benar-benar digarap sini sama Pak Dunawar. Oke Pak Dun, untuk kita bikin kotak mesinnya. Apa pakai apa nih? Kok lihat ada kotak-kotak ini. Buat apa nih? Ini buat apa? Jig juga ya, mal ya, Oke, buat itu buat mal mal. ya biar ukurannya presisi, kotakannya. Ini ukurannya juga sudah sesuai standar sama mesin jamnya. Nah, kita buat sendiri juga nih, soalnya di toko nggak ada. Dibikin sendiri semuanya sama Pak Dun ya, luar biasa nih. Ini cara bikinnya gimana? Cara mempraktekkan apa sih alat yang sudah Alat dibuat ini itu? ya, ya. Supaya benar-benar presisi ya. Nah, kita Ini ada lubang, berarti dilobangin dulu. iya Lubang yang tadi. dilubangin dulu yang Ketika tadi yang pas kita- pas lingkaran itu ya. Kita tempelin sini, terus kita press biasanya ya. Ini harus pakai press dulu. Press. Ini mesin press. Ini alat. Ini alat buat ngepres biar nggak goyang. Ini harus pakai alat ngepress ya. Kalau di mesin, kalau di Iya. menjahit itu kan harus pakai apa sih, jarum pentul dan lain sebagainya biar nggak lari-lari. Kalau di perkayuan ini pakainya alat press. Alatnya lengkap ya Pak ini. Lengkap ya, lengkap buat sendiri sih. Ya kita coba. Oke, setelah di press ini supaya nggak lari-lari, habis Iya. itu baru ya. Iya. Oke deh, kita lihat gimana Pak. Ini masih pakai mesin yang sama, mesin profil tadi ya, cuman jignya kita bedakan. Kalau tadi pakai yang itu ya buat lingkaran, ini buat kotak ya, Kotak buat wadah buat mesinnya. wadah mesinnya. Oke. Oke, kalau untuk kedalamnya dikira-kira aja sendiri kali ya. Sudah biasanya udah cukup ya segitu ya? udah cukup ya. Nanti dibantu pakai ini nggak, manual nggak? Biasanya buat ngerapihin aja. Ngerapiin aja sama kedalaman Iya, dikit kedalaman ya. dikit. Oke, jadi untuk kotaknya itu ternyata ini kotak yang gede ini tinggal nanti mesinnya ditempelin mentok ya. Mentokin aja sampai Betul. sudut-sudutnya ya. Itu cara kerjanya. Iya. Jadi dimentokin aja sampai akhirnya muncul kotakan kecil di tengah yang sesuai dengan ukuran mesin jam dinding. Mesin jam dinding. Nah, habis itu setelah ukuran kedalamannya kayak udah pas, udah tinggal dirapiin manual aja. Iya, manual. Coba deh dirapiin manual. Iya. Ya, Pak Dunder sendiri yang garap ya, Pak Dunder? Iya, sendiri. Karena memang berawal dari Pak Dunawar yang garap semuanya. Setelah itu dari tahun 2018 sampai sekarang 4 tahun sudah ada berapa karyawan berarti? Ini tiga Tiga. ya, teman-teman sih, bukan karyawan, teman-teman Yang diberdayakan. iya. Nah, ini biasanya kalau udah gini ya cukup Diamplas amplas ini doang. aja, Oke. amplas ini. Terus habis itu baru kita amplas semuanya. Oke, cuma dia sisi-sisinya. amplas kasar aja ya. Iya, amplas Untuk kasarnya. mesin, coba kasih lihat ke pemirsa nih untuk kedalamannya seperti ini. Pemirsa tadi sudah tahu ya untuk
tekniknya seperti apa, dan setelah ini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, pengamplasan. Pengamplasan, Jadi bener-bener ya. semua bodinya itu halus banget. Habis itu laser, habis itu finishing. Finishing. Oke, yuk. Oke, masih proses pembuatan jam dinding diameter 30 cm dengan memanfaatkan kayu limbah pinus. Limbah pinus. Atau limbah kayu pinus. Ini sekarang lagi proses untuk pengamplasan, Pengamplasan, Jadi ya, setelah ini tadi beberapa pengamplasan. tahapan kita jalankan Iya. mulus, sekarang masuk ke proses pengamplasan. Pengamplasan, iya. Iya, dan karena ngamplas, tahu sendiri dong, butir-butir debunya akan beter banget. Pak Dunawan harus pakai masker. Oke, Saya kita nggak pakai masker deh, dulu. saya dari sini aja Iya. pakai masker dulu. Siap. Oke, untuk ngamplas ini biasanya kan dikerjain sama teman-temannya Pak Dunawan. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Oke. Kita amplas ya, pakai amplas. Yap, dan setelah membuat tempat mesin pada belakang papan lingkaran dengan menggunakan alat buatan sendiri juga, papan kemudian akan masuk ke tahap pengamplasan. Kayaknya nggak ada ya proyek finishing kayu yang nggak butuh pengamplasan. Wajib gitu biar kayunya halus dong, masa berserabut sih? Dan ternyata untuk proses ngamplas itu nggak sekedar ngalusin aja pemirsa. Kita harus hati-hati bener, apalagi kalau ngamplasnya pakai mesin. Kan cepet banget kan, sekali puter aja udah langsung ngegerus gitu loh. Apalagi dihalusin kan kayu jenis pinus nih yang gampang banget terkikis. Kalau ngamplasnya terlalu bersemangat kayak saya tadi, waduh, bisa habis kayunya dong. Makanya harus hati-hati bener. Ini ngamplasnya muter, semua sudut harus terkena mesin amplasnya juga. Nah, habis itu baru dipegang apakah sudah halus atau belum. Kalau sudah halus, ya sudah. Kita selesai di bagian pengamplasan dan baru kita akan ke finishing. Oke, ini sudah halus banget, sudah seratnya juga sudah sempurna seperti ini. Kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kasih tulisan atau gambar. Iya. Dan biasanya dengan teknik apa nih? Biasanya ada transfer foto juga, ya. Oh, jadi tergantung customer juga ya? Iya, Kalau terus misalnya saya pakai- kepengen foto saya ada di sini. Bisa juga, bisa transfer Oke. foto. Jadi fotonya langsung nempel di sini. Nggak pakai media kertas juga, langsung di kayunya. Iya. Kalau zaman dulu kan ditempel aja ya gitu, Iya. kayak apa sih namanya, stiker gitu kan? Stiker, iya. Kalau sekarang zaman udah semakin canggih, nggak ada tuh media kertas atau tempel-tempelan di Langsung. sini. Jadi langsung dengan menggunakan teknologi. Teknologinya adalah Pakai lem dari itu juga, dari Presto juga, lem dari Presto. Corona ya. Habis Corona itu kalau Presto misalnya ya. untuk nulis-tulis dan foto, untuk transfer foto itu pakai apa? Laser. Pakai laser bisa. Kalau untuk teknologi laser sendiri, Pak Dunawan, itu dari kapan digunakan di ini Naira Karya? Kalau laser kita join sama teman ya, kita sama teman join ya setahun yang lalu lah ya. Oh, setahun baru yang lalu. berarti ya, belum Baru terlalu ya, lama belum ya. terlalu Oke. lama. Kalau customer sendiri paling suka dengan yang apa, kertas atau dengan yang Biasanya pakai yang transfer foto, soalnya kan kelihatan real ya fotonya, misalkan sama pasangan, terus keluarga itu bisa. Kalau Facebooknya Naira Karya, Instagramnya @nairakarya92. Kalau nomor WA bisa lewat nomor 0858 4224 0882. Bisa juga langsung ke tempat kerja kita di workshop kita di Duko Blendung, Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Gang Semar, bisa. Oke, setelah diamplas dan ini sudah nih loh. Contohnya tadi Hasil. seperti kita ngobrol ya. Iya. Ini adalah pakai laser. Pakai laser ya. Kalau yang ini pakai Ini pakai transfer foto. Oke, bener-bener ya natural banget ya. Kalau ini kan memang warnanya menyatu dengan kayu. Iya, dengan Warna kayunya. coklat ya. Kalau ini warna biru. Iya. Jadi untuk pemirsa mungkin yang kepengen foto keluarga atau foto Anda dengan pasangan ada di jam dinding ini, bisa dipesan. Bisa ya. Oh, ini belum selesai, masih jauh.
Karena saya ngeliat ada bulat-bulat ini apa sih? Iya, itu frame jam dindingnya kita juga pakai kayu framenya. Oke. Kurang lebih sama prosesnya. Cuma ini kayak ada bulat-bulat. Iya, pemotongannya yang beda juga. Pemotongan Jadi, sama. Tadi kebetulan kita nggak ngeliat prosesnya. Iya. Kita ngeliatnya proses yang bulatnya ini aja, yang dasaran jamnya. Kalau Iya. frame depan memang kita nggak sempat lihat, tapi kurang lebih untuk tekniknya, Sama, prosesnya iya. sama. Sama, ya. Oke. Tapi kalau misalnya bikin yang nggak usah ada frame-nya juga bisa dong? Bisa, ya. Gini aja gitu. Yang kotak atau segi 6 ya bisa juga. Ya sudah, kita lihat karena sudah ada frame-nya, tinggal nempelin aja. Berarti kita tempelin aja deh. Iya. Lem dan ini apa namanya mesin. Dan mesin ya. Kita lihat ya, Pak Dunawar untuk memproses terakhir nih sebelum akhirnya finishing, yaitu dilem dulu pakai frame yang sudah dibikin. Untuk Iya. proses framing depannya itu hampir sama. Kebetulan tadi nggak sempat melihat karena memang sibuk banget ini di Naira Karya hari ini Iya. lagi sibuk-sibuknya nih Oke. memenuhi pesanan. Nah ini sudah dikasih cermin ya? Nah, ini kaca, bukan cermin, kaca. kaca, Udah dikasih kalau- kaca. Terus kita tempelin aja sini. Pakai ya. lem yang tadi. Terus pakai itu paku cun ya, Oh, pakai paku cun. pakai Itu kan lem. pakai lem ya. Nah, Nah, di sini. ini kurang lebih berarti Nah, terus ini pakai paku ini ya. Ini sudah kita bor. Nah, terus ini di paku cun bisa dalam diameter bulat itu ngebornya 4 aja kali ya? 4 cukup. 4 aja. 4 cukup. Ini pakai Cukup, ini. itu sudah bikin kuat banget Iya. kalau bakalan lepas. Kalau normal loh ya, pemakaian Iya. normal digantung aja di dinding gitu kan. Ya, cukup kayak ini. Oke, dan kurang lebih hasilnya Iya. seperti ini kan. Oh, ini setelah dipaku, diberi kaca, kurang lebih hasilnya seperti ini pemirsa. Dan ini juga, ini seperti ini nanti kalau udah jadi ya gitu. Ada contohnya nggak yang udah jadi Pak? Oh iya. Udah ya? Ya, Itu ini baik banget. tinggal. Nah, Ya, sama kayak Nah, ini. sama kurang lebih seperti ini, cantik banget ya. Gempur rokok ilegal. Ini apa nih? Pasrahkan apa sih? Nah, itu Aji Saka. Oke deh pokoknya gitu Iya, lah. Aji Saka, Dan ya. di samping kanan, samping kiri, setengah ini semuanya hasil karya dari Naira Karya, milik Pak Dunawar ya. Ada nakas, terus ada tempat tisu, Tempat ada tisu, jam, ya. ada tulisan-tulisan kayak begini, ada Batik TV. Lalu ada juga ini ya, nomor Iya, nomor ya, rumah nomor bisa ya. ini. Ini juga ada apa namanya itu? Plakat, ya. Plakat juga. Plakat. Wah, lengkap banget, semuanya dari kayu. Ya, ada yang kayu bener-bener kayu jati seperti tadi lah kita bilang ya. Dan terima kasih Pak Dunawar. Ya, sama-sama. Waduh, ilmu nambah lagi hari Ya, ini alhamdulillah. saya. Ya. Tim dan juga pemirsa pojok terampil ya, bagaimana cara membuat jam Dinding dengan kayu. memanfaatkan Limbah kayu. Sekali lagi terima kasih pemirsa, demikian ketemu lagi di next pojok terampil. Saya Ahmad, Pak Dunawar. Ya. Bye bye.